Iya, Ya, selamat siang Oma. selamat datang di Gereja Tugu. Ada yang perlu kami bantu? Oma, perkenalkan saya Albert. Saya itu dari Gerakan Kebangsaan Indonesia gitu. Jadi kita itu uh, sedang ada dalam misi gitu mengunjungi berbagai rumah-rumah ibadah bersejarah dari semua agama. Itu tujuannya kita tuh nanti untuk acara camp kebangsaan. Jadi supaya nanti teman-teman kita yang muda-muda ini mengenal gitu kalau dari zaman dulu tuh memang di Indonesia tuh ternyata sudah beragam-ragam agamanya. Terbukti dari adanya saksi sejarah gitu di bangunan, mungkin kalau di sini gereja ya yang sudah mungkin kita bilang tua ratusan tahun gitu Oma. Nah aku pengen nanya sejarah kenapa kok GPIB Tugu ini ada di sini gitu. Kalau Gereja Tugu, Heeh. awal mulanya khusus untuk komunitas Tugu. Untuk komunitas Tugu, Iya. oke. Yang terdiri dari Pamil, Mm-mm. Andris, Salomon, Hendrik, Brune, Abraham, Wiko dengan Mio. Oh, oke. Itu marga-marga Portugis berarti ya? Marga Portugis. Ya, ya, ya. Terus karena perkembangan zaman, Hmm, tahun 58 kita masuk GPIB. GPIB. Dalam satu naungan GPIB. Sebelumnya kami sandeling, kami Sandeling, komunitas ya. Tugu yang merawat, yang melestarikan, yang menjaga gereja ini. Oke. Jadi ini di hutan-hutan tidak ada jalan. Oh, oke. Gitu. Hutan-hutan, rawa-rawa, tidak ada jalan. Tapi kami bangga dengan nenek moyang kami Oh, bisa menjaga, melestarikan gereja ini sampai saat ini. terus Oma boleh nggak cerita sedikit gimana ceritanya ini kok tiba-tiba komunitas Portugis itu bisa nyampe di Kampung Tugu ini Oma? Kita dari Malaka. Dari Malaka. Malaka ikut pesisir Hmm, terus sampai di Tugu dari 1661. 1661. Oh iya, kalau nggak salah tuh Portugis sampai di Malaka tuh 1500-an kalau nggak Iya. salah ya. Terus 1661. 1661. Kami bikin gereja satu kali, dua kali gedoran Cina Oh, di oke. sana. Heeh. Terus terakhir ini yang kasih Justinus Pink, Yusinus Pink. Tuan Tanah Celincing. Oh, oke. Berarti ini justru gereja Tugu yang udah ratusan tahun itu bangunan yang ketiga. Yang ketiga. Oh, yang ketiga aja udah lama Iya. banget ya, Oma. Iya. Dikasih uang Heeh. gereja dengan uang 1 ringgit dengan tanah 2,5 hektar. Oh, 2 hektar. Sekarang nggak ada tanahnya, udah diambil pemerintah. Oh, tinggal Jadi sisa berapa stadion. ini? Ini tinggal 1,3. 1,3 hektar. Oh, berarti udah kurang lebih hampir sehektar lah ya udah diambil pemerintah. Yang diambil pemerintah dijadikan studio 2,5 hektar. Oh, oke. Di Pegangsaan dulu namanya Rawagato. Rawa Gatel. Iya. Oke. Terus ini kalau saya lihat Oma unik di sini itu kan masih benar-benar khas kayak gereja-gereja tua. Kalau gereja tua itu kan di sekeliling atau di pinggir gereja masih ada kayak tanah makam, kuburan gitu. Iya. Itu yang dimakamkan sana berarti udah dari zaman dulu juga. Pertama-tama kan komunitas di sini. Heeh. Berarti yang rawat yang jaga gereja. Iya, jaga Terus tahun 58 Heeh. nah, dari komunitas ini dari bagian keluarga Wiko Wiko. Heeh. ada anaknya jadi pendeta. Jadi pendeta anjuran pemerintah pada saat itu kita suruh masuk GKI atau GPIB. Oke. Nah, jadi kebetulan ada putra Tugu yang jadi pendeta, kita dianjurkan. Dianjurkan bagaimana kita masuk GPIB. Oke. Tapi dengan mereka musyawarah mufakat Iya. dengan para tetua-tua orang Tugu. Iya. Nah, akhirnya saya sepakat dengan perundingan gereja terbuka untuk umum, Iya. tapi pemakaman khusus untuk keturunan Tugu. Oh, berarti yang dimakamkan di sini ya memang Khusus. keturunan di Keturunan Tugu ini Tugu. ya. Oh, iya. Kalau gereja untuk umum, Untuk umum. kalau pemakaman tertutup untuk umum. Iya. Oma ada kurang lebih ada berapa makam Oma? Sampai 200? Lebih ada
400 lebih. 400. Bayangin dari 7 ada gereja. Iya, iya, iya. Ini berarti yang tinggal di sini orang-orang Tugu itu udah generasi ke mungkin Kalau saya ke 9. ke-9. Oh, berarti kayak oma anaknya cucunya itu mungkin udah 10 11 gitu ya. Saya udah sampai 12. 12. Iya. Iya, 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 iya. 12. Terus oma yang khas dari bangunan gereja Tugu ini apa oma? Misalnya ada yang renik-renik ya, kalau saya lihat ini pasti sangat ini mimbar. tua ini. Mimbar. Heeh. Nah, kalau kita dulu sebutnya stol. Stol. oke. Bangku. Heeh. Para tetua duduk di situ. Ya. Nah, ini buat baptisan. Iya. Buat baptisan. Baptisan. Ini juga Hmm. yang lama cawan perjamuan. Iya. Nah, cawan perjamuan. Iya. Sama ini buat tempat persembahan. Persembahan. Kalau kursi bangku stol itu khusus yang tua-tua, Tua-tua. yang tua-tua, yang dia punya itu buat di gereja. Di gereja. Nah, ini berarti dari awal gereja berdiri, Oma. Iya, Oh, sudah. Berarti ini umurnya mungkin hampir 300 tahun. Dia 1747. 1747. Oh iya. Berarti 270 lebih. Iya. Oh, oke, oke, oke. Kayu jati, Oma, atau logam? Kayu. Kayu jati. Kayu jati ya. Mantap, 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 mantap. Jendelanya juga asli. Ini asli. Heeh. Pintunya juga dulu nggak pakai itu, engselnya juga asli. Oke. Itu kan ada ituan kayu tuh. Ya. Itu buat kayu, buat tutup. Buat tutup ya. Nah, di belakang zaman dulu begitu. Iya, iya, iya. Ini kalau satu gedung gereja ini waktu sebelum pandemi corona muat berapa, Oma? Hampir 200-an. Kita kan ada di belakang buka bangku Nanti lagi. dibuka bangku Iya. lagi 200-an. Iya, 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 iya. 200-an. Terus boleh lihat-lihat ke dalam, Oma? Boleh. Boleh. Ini apa, Oma? Ini ruang Buat pastori. Itu pastori ya. Oh, Pastori. sorry, maaf. Buat para pendeta dengan Iya. majelis. Oke. Wah. Mantap, Nah, mantap. ini mimbarnya. Mimbarnya. Oh, jadi kalau pendeta naik ke sini. Iya, mimbar. Ini saya naik mimbar. boleh? Oh. Boleh. Oh, oke. Teman-teman, saya mau coba jadi pendeta GPB Tugu. Wah. Mantap. Ini rasanya ternyata kalau berdiri di atas mimbar usia hampir 300 tahun begini. Mantap, mantap. Mantap. Ini cawan pendeta juga ya. Iya, cawan perjamuan. Ini juga sudah Iya, ada ratusan lama ya. tahun. Wah, mantap. Berarti ini ngerawatnya gimana? Poles terus dong? Iya, pakai Apa gitu? bambu sama asem. Bambu sama asam. Iya. Oke. Perak, Oma, atau Perak. perak ya? Oh, Kalau ini nampannya udah hilang. nampaknya hilang. Oh, oke. Waktu zaman perang. Ketemunya rumah sakit Cikini. Oh, Dikembaliin. oke. Berarti diketemukan di rumah sakit Cikini. Iya. Waduh, jauh juga. Iya. Ya, boleh keliling lagi, Oma, sambil lihat-lihat. Jadi teman-teman ini kita pas lagi syuting ini lagi masuk di masa Natal. Jadi lagi Advent itu jadi cincin Adventnya udah nyala ini. Nanti minggu depan Advent 4 gitu. Jadi kalau kamu ke gereja, Hmm. kalau kami nih punya tradisi. Tradisi Rabu-Rabu. Rabu-rabu Tanggal 1 Januari. Januari. Jam 12. Heeh. Itu berarti ngekor tanggal 9-nya mandi-mandi. Mandi-mandi. Boleh cerita sedikit Om mengenai tadi acara Rabu-rabu itu, Om? Rabu-rabu tuh kunjungan antar rumah-rumah. Tapi rumah khusus orang Tugu. Oke. Karena sekarang udah kebanyakan, udah anak beranak, jadi satu rumah yang tua. Yang paling tua. Oke. Itu kita isi 3 lagu. 3 lagu. Iya. Oh, jadi kayak mungkin kalau di tradisi barat itu bilangnya kayak Christmas Carol gitu ya. Iya. Jadi caroling keliling-keliling rumah Keliling. untuk nyanyi. Dekor. Jadi ya. dari rumah ini nanti ngikut ke sini Oh, sampai akhirnya yang rumah terakhir berarti rame banget nanti ya. rame. Oke. Gitu. Kalau tadi yang mandi-mandi Oma, yang Kalau yang mandi cara-cara beda.
coret-coret bedak teman-teman, coret bedak. Nah, itu gimana? Boleh jelasin Om? Coret-coret bedak sambil kita coret-coret, sambil kita maaf-maafkan, Oke. terus sambil kita nyanyi, sambil juga kita bersukaria lah. Korea. Oh, berarti makna dari mandi-mandi itu yang apa tadi muka dibedakin itu Iya, untuk saling saling memaafkan. Nah, kita udah memasuki tahun yang baru. Tahun yang baru. Berarti kita hidup lebih baru lagi, lebih baik lagi. Nah, perlu diketahui kami diajar dengan orang tua kami, dengan nenek moyang kami berbudaya. Di rumah pendeta itu dulu sekolahan. Ruang pendeta yang yang ada lonceng ya. Ya, waktu kami belum masuk ke PIB, masih zaman perang, Ya. itu di depan situ sekolahan. Sekolah. Jadi antara orang Kristen dengan orang Islam bergabung. Oke, iya. Tahun 54 akhirnya dibikin STR dengan orang Tugu. Iya. Tahun 54. Dan bagian sekolahan dengan masjid. Masjid Ibu di Dharma. Iya. Itulah keberagaman kami sebagai orang Tugu. Terus yang di Kampung Tugu ini sekarang ada berapa kepala keluarga, Om? Banyak ya sekarang ya? Ada 6. 6 marga. Ya. 6 marga. Tinggal Mihil, Cornelis, Abraham, Andres, Brona, Kuiko. Oke. Itu penduduknya berapa ratus orang? Banyak. Kita kan punya persatuan sekarang, Persatuan. IKBT. IKBT. Kebetulan nanti kalau kamu berkunjung tanggal 22 jam 6 sore. Kebetulan yang nanti bawa firmannya Putra Tugu. Oh, Putra Tugu. Dari tadi Lelo. Iya. Jam 6 sore ya. Iya, jam sore. Tanggal 22. Iya. Nah, itu untuk khusus komunitas yang turun-menurun. Ya. Gitu. Terus si Oma mau tanya, kenapa kok gereja Tugu ini kalau saya lihat ini agak unik, banyak dominasi warna merah, Oma? Tidak, ini dari pemerintah, dari awal cikal bakalnya merah. Terus setelah tahun 70 kita dijadikan cagar budaya. Terus dari cagar budaya periksa ubin ini diganti, memang dasarnya merah. Terus tembok jendelanya dikerok-kerok, dasar awalnya merah. Oh, berarti memang dari yang ratusan tahun kemarin pas direnovasi ketahuan bahwa ternyata warna awal itu memang merah ya. Merah. Oke. Kalau cagar budaya ini bangkunya temboknya semua nggak boleh dipakai. Iya. Nggak boleh dipakai. Zaman dulu itu belum ada semen, Oma ya, bangunnya ini. Waduh. Kalau dulu kita belum masuk cagar budaya, ketika kami belum masuk GPIB, kebersamaan komunitas. Kebersamaan komunitas. Bagaimana caranya ngecat gereja, bagaimana caranya merawat gereja. Iya. Ya kami bersyukur lah, walaupun kami dari cikal bakalnya dari Portugal, kami bangga. Iya. Kami punya gereja, kami punya kuburan. Iya. Itulah bersyukurnya. Walaupun sekarang banyak rintangan, cobaan, tantangan, masih eksis gitu ya. tapi kami tetap bersatu. Ya, mantap ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini quote yang bagus banget dari Oma Erni. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan, kita harus tetap bersatu. Itu benar-benar makna kebangsaannya sangat kuat gitu. Jadi ya emang benar, meskipun mungkin benar udah generasi ke-12 tadi ya. Dan mungkin bisa saja keturunan Kampung Tugu ini udah banyak di mana-mana kali ya, Oma ya, udah banyak tersebar di mana-mana. Setelah Perang Merdeka ada yang ke Gereja Immanuel yang Gambir. Terus mereka berhijrah lagi ke Irian. Sekarang di Irian di Papua itu ada gereja. Orang Tugu juga yang bikin. Sebagian ke Belanda. Iya. Jadi kami pun dimanapun berada, kami tetap kompak. Seperti itu, harus seperti itu. Jadi kita bersyukurlah, walaupun kita dulunya di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah rawa. Pada saat sekarang ini kita udah masuk GPIB, tapi kita tetap bersatu, tetap menjaga keteguhannya gitu. Mempertahankan keteguhannya dan kesatuannya, mempertahankan berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat komunitas Tugu.
Nah, terakhir Oma nih sebelum kita muter-muter lagi, saya mau nanya kalau keroncong tugu itu setiap ibadah itu ada atau hanya khusus hari tertentu? Khusus hari tertentu. Oh, apa tuh? Biasanya apa? Hari tertentu Pasca. Oh, Pasca. Natal. Rabu-rabu. Sama mandi-mandi. Mandi-mandi. Kalau ibadah, pertemuan Ikatan Keluarga Besar Tugu, 1 bulan 1 kali. 11 kali ya. Nah, terusan keroncong tugu itu kan memang kalau di Jakarta lah, atau kita ngomong Indonesia gitu kan terkenal banget gitu ya. Itu misalnya suatu hajatan atau apa pingin bekerja sama dengan keroncong tugu itu dimungkinkan Oma atau bisa, atau misalnya hanya khusus keroncong tugu itu untuk ibadah? Kalau keroncong tugu kamu harus koordinasi sama Pak Altur atau tidak sama Pak Gido. Oke, tadi ke kepala kantor mungkin ya, nanya ya. Iya. Dan itu memang bisa bisa. Gitu. Oh, keren. Sama Pak Arthur atau di YouTube juga ada. Ada ya? Iya, Pak Arthur. Arthur Yanas Mil. Oke. Keroncong tugu ya. Ya boleh Mas, sekarang kita jalan-jalan mau lihat itu Oma, kan lonceng. Oh iya, lonceng boleh Oma. Itu lonceng juga mantap. Lonceng lama sama lonceng baru. Lonceng baru ya. Halo. lagi ngobrol-ngobrol. Ya santai, silakan tante, nggak apa-apa. Mari. Nah, kalau di sana apa itu Oma? Itu sekolahan. Tahun 67. Tahun 67. Iya. Oke. Ini lonceng baru. Enggak, ini yang kedua. Oh. Yang pertama sana. Kalau yang kedua ini yang dibunyi neng-nong, yang ini yang dipakai bunyi sekarang. Iya, yang pakai bunyi sekarang. Kalau itu gedung pertemuan. Ini gedung pertemuan. Iya. Oke. Kalau ini tiap ibadah bunyi dong pasti ya. Bunyi. Pas 3. Ya. Soalnya ada lonceng pertama, lonceng kedua, lonceng ketiga. Lonceng ketiga di mana, Oma? Ini juga dipukul. Iya. Oh, maksudnya pas proses ibadah ya. Iya, benar. Iya. Kalau ini tadi gedung pertemuan. Yang di sana kalau yang masuk Jagar Budaya gereja, lonceng. Kebetulan ini juga. Kemarin kita mengajukan. Oh, ini apa? Gedung apa, Om? Gedung buat kayak pertemuan. Panggung buat pertemuan. Oke. Iya. Cuma ini lagi tunggu restorasi, Oma ya? Iya, sebetulnya udah turun. Udah turun. Kebenaran pandemik nggak jadi. Oh, agak tertunda. Uangnya nggak ada, habis. Iya. Oh iya, ini biasa mungkin kalau untuk acara Natal gitu suka ada drama atau apa mungkin di sini. Iya, ya? Natal Pasca drama. Iya. Terus sambil jalan, Oma, itu rumah yang khas Betawi itu Oma, Pastori tadi ya. Tadinya rumah buat pertemuan orang-orang tua. Oke. Masalahnya kan kita sebelum GPIB, masuk GPIB kita kan khusus orang Tugu. Orang Tugu. Ya. Orang Tugu tuh kerjanya mancing, terus nanti jala, buru babi, gitu. Orang Tugu khususnya. Nanti kalau malam mereka rapat. Oh, berarti kalau memang karena hutan gitu kan, berarti masih bisa berburu mereka ya dulu ya? Mereka rapat sambil main keroncong gitu. Iya. Kalau lihat ke dalam situ boleh, Oma? Mungkin ke terasnya gitu? Boleh. Sekarang tinggal di sini berarti Pak Pendeta ya? Iya, Pendeta. Wah, ini sangat apa? Nah, ini pohon juga udah tua nih. Udah tua? Oh iya. Ini bayangin, ini lintas budayanya sangat kuat ini. Kalau lihat rumah begini, palang pintu gitu ya, itu kan kayak Betawi banget gitu, Oma ya. Udah Betawi banget. Ini lonceng pertama. Lonceng pertama. Teman-teman, ini lonceng pertama. Wah, iya. Ini teman-teman lonceng pertama. Oh, itu saking udah tuanya sampai sudah krek-krek dan dilas-las ya, Oma ya? Iya. Iya. Kalau dulu kita jalannya bukan
jalan raya, nggak ada jalan. Oh. Kita lewat kali atau tidak, kita jalan kaki di rawa-rawa, di sawah-sawah gitu. Berarti pintu utamanya justru dari sana? Kali ya? Kali ada nyebrang? Makanya gerejanya benar sana. Oke. Iya. Karena jalan utama kali. Iya. Ini teman-teman kalau lihat lonceng ini, ingat kalau di Amerika di Philadelphia itu juga sama. Lonceng yang utama itu udah disimpan karena udah krek-krek. Iya. Jadi kalau yang digantung itu yang udah lonceng kedua. Gitu, Philadelphia di Amerika. Ya, keren Oma, keren. Kalau kalinya kelihatan dari sini Oma? Kelihatan, tapi sekarang kalinya udah jelek. Udah jelek ya? Iya. Udah kumuh, udah banyak pendatang. Iya. Di mana Oma? Di depan sini kalinya? Di depan sini. Oh. Di ujung tembok. Okay. Oh, di belakang tembok itu. Oh, yang pintu kecil itu ya Oma? Iya. Kalau kita dulu jalan pakai perahu, terus tembus Cilincing. Cilincing ya? Iya. Itu coba boleh dilihat teman-teman. Jadi ternyata dulu kita jembatannya ini kayu kelapa. Oke. Kayu kelapa. Iya. Wah, ini bersejarah banget. Jadi teman-teman, kenapa gereja Tugu ngadepnya ke sana? Ternyata pintu utamanya tuh ada di sana, teman-teman. Pintu utama dulu tuh di sana, dari kali, ngelewatin kali. Namanya kali apa, Oma? Kali Cakung. Kali Cakung. Kali lama. Iya. Nah, ini dulu tempatnya. Dulu kita kayu kelapa. Iya. Itu rumah situ hanya satu. Tahun 70-an juga masih satu kok. Iya. Oh iya, makanya bentuk kenapa gerejanya? Iya, ada sawah. Ya. Soalnya kita kan dulu motong padi. Bertanam. Yang laki jala, nyari ikan, nanggok. Iya. Nah, ini. Oh, jadi dulu kalau kali ini. Dulu kalinya bersih, kita mandi di kali. Oh, ini lalu lintas. Dulu perahu dong ya? Iya, kita kalau ke Cilincing, ke Cakung, jalan sini. Oke, perahu semua. Iya, perahu sini. Iya. Nggak ada jalan. Jadi semua kita potong jalan, supaya kita jalan sawah, jalan rawa-rawa segini. Iya. Berarti tadi yang jalan depan itu malah baru. Tahun 82. Iya. Mantap. Iya Oma. Belakang. Mari Ibu, mari. Lu ada ular lu. Oh. Mari. Sama enak. Kalau ini tiang ini pasti dipakai untuk upacara. Mana? Anak sekolah tiang bendera ini. Kita jemaat. Jemaat. Gabung. Oh, oke. Upacara. Iya. Teman-teman, di situ ada papan cagar budayanya. Cakep sekali. Iya. Ya, mungkin itu juga sekolahan juga. Tahun 67 ya udah tua. Sebelum GPIB terlalu banyak di sini, belum terlalu mencampuri. Kita duduk lagi Oma? Iya. Ini kan dari. Oh iya. SK Gubernur. Nah nih, tahun 1744 diresmikan 1747 oleh pendeta J.M. Mohor. Oke. Kalau yang atas itu piagam cagar budaya ya. Waktu Ali Sadikin berarti tuh tahun 50 tahun 70 ya. Sebetulnya berkembangnya waktu Ali Sadikin ya. Jadi gubernur. Iya. Kebetulan waktu saat itu ada kedutaan Portugal datang kemari. Oh, tinjau. Nah, terus Ali Sadikin datang. Jadi apa yang masih berikan cenderamata? Oke. Kedutaan Portugal hanya minta Kampung Tugu diperhatikan. Oh,
jadi cagar budaya. Tidak ready itu namanya. Mantap. Ya Oma, mungkin seperti itu. Ini saya sudah dapat banget penjelasan Oma nih. Memang Oma ini kayaknya sesepuh di sini. Jadi komplit banget mulai dari awal sampai marga-marga yang ada aja hafal gitu kan Oma, sampai dijelasin tadi pintu utamanya dan sebagainya itu. Saya terima kasih banget. Ini semoga yang sudah Oma jelaskan ini akan berguna banget untuk teman-teman nanti yang menonton. Yang menonton di virtual tour ini, bahwa memang ternyata dari tahun 1700-an tuh di Jakarta itu sudah ada komunitas Portugis Kampung Tugu gitu kan, yang sampai saat itu masih eksis. Apalagi kalau kita dengar tadi Keroncong Tugu gitu. Dan ternyata di sini bukan hanya orang Kristen saja, di sana ada Katolik, ada masjid juga. Di jadi sini beragam. Kami komunitas Tugu, tapi kami bergaul dengan orang Islam, saling membantu dan saling menolong. Iya, gitu. Betul sekali. Sama orang Palestina. Jadi sedang orang Tugu otaknya berjalan. Ya. Walaupun dia tadi nggak ada sekolahan, dia bikin sekolahan. Gitu. SD, SMP, sekarang masjid di Budi Dharma. Jadi kami diajar oleh beragam agama. Tapi tetap kami bersatu teguh. Nah itu teman-teman. Jadi sekalipun kita beragam, ya kita tetap harus menjaga kesatuan. Itu adalah intisari yang bisa kita ambil dari eksisnya komunitas Tugu ini yang dari sekian ratus tahun, dari 1700-an, 1600-an di Jakarta teman-teman, di sudut kota Jakarta, di Jakarta Utara. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dari GPIB Tugu di daerah Semper, Kampung Tugu, Jakarta Utara. Terima kasih teman-teman. Ini salam dari Oma juga. Yeay. Terima kasih.